Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SK Wali dengan NIM 123106144 dan hari ini saya akan mengerjakan tugas UTS saya dalam mata kuliah Komunikasi Krisis. Baik, pertama-tama saya akan menjawab persoalan pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan situasi krisis suatu organisasi. Baik, saya di sini akan mengutip sebuah buku yang berjudul Manajemen Krisis Komunikasi oleh Melinda Irwanti pada tahun 2023. Pada buku tersebut dijelaskan bahwa situasi krisis merupakan kondisi atau situasi yang ditandai oleh perubahan tiba-tiba dan serius dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang dapat mengancam stabilitas, kesejahteraan, atau kelangsungan hidup individu, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan. Adapun W. Timothy Combs juga menyebut pada buku tersebut, krisis adalah sebuah situasi yang memerlukan manajemen khusus dan segera karena dapat mengancam keberlangsungan organisasi dan menimbulkan dampak negatif pada berbagai pemangku kepentingan. Baik, secara umumnya, situasi krisis adalah sebuah kondisi di mana sebuah perusahaan, baik itu individu ataupun bahkan instansi negara, itu berada dalam ancaman besar. Biasanya disangkut pautkan pada bagaimana krisis tersebut dapat mengancam nama perusahaan, citra, ataupun reputasi. Yang tentunya, perusahaan pasti memiliki sebuah tanggung jawab kepada stakeholder ataupun kepada yang dijadikan target konsumen. Oke, jadi menurut saya, situasi krisis merupakan kondisi di mana seorang individu ataupun perusahaan berada pada ambang kecemasan dikarenakan adanya faktor internal ataupun eksternal yang dapat mempengaruhi citra ataupun reputasi hingga relasi daripada perusahaan tersebut. Saya di sini meng-highlight daripada penjelasan yang dilakukan oleh Irwanti pada bukunya, yaitu terjadi secara tiba-tiba, yang berartikan bahwa situasi krisis dapat terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat, sehingga seorang public relation membutuhkan sebuah strategi khusus untuk melakukan minimalisir ataupun mitigasi daripada dampak negatif yang timbul akibat suatu situasi krisis. Baik, selanjutnya nomor 2 adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi krisis. Secara umumnya, komunikasi krisis merupakan proses dialog antara seorang individu ataupun perusahaan yang dilakukan pada publik ataupun stakeholder atau pemangku kepentingan, yang dimana biasanya seorang public relation atau PR melakukan komunikasi dengan strategi tertentu yang sesuai dengan kondisi krisis yang sedang dihadapi. Adapun salah satu tujuan komunikasi krisis adalah menyelamatkan organisasi ataupun individu dari penyebaran informasi yang salah seperti hoax, misinformasi, ataupun kekeliruan yang dirasakan oleh masyarakat ataupun stakeholder. Tentunya komunikasi krisis bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan yang hilang, baik itu dari masyarakat ataupun stakeholder. Sehingga dengan adanya komunikasi krisis, dampak negatif yang ditimbulkan akibat krisis itu bisa diminimalisir. Baik, dalam menjawab persoalan nomor 3, terdapat dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana tipe krisis yang menimpa Coinworks, dan yang kedua adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh Coinworks dalam menghadapi krisis ini. Baik, untuk pertanyaan pertama, saya akan merujuk kepada teori SCCT yang dikembangkan oleh Timothy W. Combs yang menjelaskan bahwa terdapat 3 klaster situasi yang dihadapi perusahaan ketika masa krisis. Yang pertama adalah victim cluster, ataupun perusahaan ditempatkan sebagai victim ataupun korban dari sebuah krisis. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mie instan yang difitnah telah menggunakan bahan kontaminasi terlarang, sehingga atribusi tanggung jawab oleh perusahaan cenderung minimal dikarenakan posisinya sebagai korban. Baik, yang kedua adalah cluster accidental ataupun krisis yang diakibatkan oleh masalah di luar tanggung jawab perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan yang menggunakan alat WEAT itu mengalami malfungsi tiba-tiba meskipun telah dilakukan pengecekan secara berkala. Dan yang ketiga adalah preventable crisis atau intentional crisis. Baik, untuk atribusi tanggung jawab pada tingkat ini adalah yang paling tinggi dikarenakan
perusahaan benar-benar melakukan niat ataupun secara sengaja melakukan sebuah kecelakaan ataupun krisis sehingga nama baik mereka terancam. Dan dalam kasus Coinworks, menurut saya ini sudah menjadi level tingkat ketiga. Kenapa? Karena Coinworks melibatkan daripada 3 pejabat petinggi daripada perusahaan itu sendiri. Yang tentu hal ini akan benar-benar mencederai daripada nama baik perusahaan, apalagi perusahaan ini merupakan salah satu startup fintech di Indonesia. Dan tentu perusahaan harus bertanggung jawab penuh terhadap uang nasabah yang hilang ataupun juga membersihkan nama daripada dugaan korupsi yang dinyatakan sebesar 600 miliar tersebut. Baik, dikarenakan atribusi tanggung jawab perusahaan yang seharusnya tinggi, Coinworks menurut saya melakukan langkah komunikasi krisis yang cukup buruk. Dikarenakan saya tidak melihat adanya permintaan maaf daripada perusahaan yang menyatakan kalau mereka akan bertanggung jawab secara penuh terhadap dana nasabah yang hilang sebesar 40-an miliar tersebut. Yang saya lihat di sini di situs Coinworks hanya menyebutkan kalau misalnya perusahaan akan secara penuh mendukung daripada proses pengadilan yang telah berlaku. Dan juga mereka hanya mengatakan tentang operasional Coinworks yang akan tetap berjalan meskipun petinggi mereka sedang ditahan oleh pihak berwenang. Adapun juga kalau misalnya melihat di sosial media, kita bisa melihat sosial media Coinworks ini kosong. Tidak ada satupun klarifikasi, tidak ada satupun post tentang permintaan maaf dari perusahaan mereka. Yang mana tentu langkah ini merupakan hal yang buruk apabila PT Lunaria Anua Teknologi ini ingin tetap melakukan usaha finance di Indonesia. Baik, sekian saja video pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.